Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kami berkesempatan untuk tampil dan sekaligus mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Pak Afdal Askar dengan judul tugas yang pertama penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng. Kemudian upaya pemerintah dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng, dan selanjutnya adalah peran KPBU dalam melakukan pemberantasan mafia minyak goreng. Terkait dengan kelangkaan minyak goreng ini, kami ingin menjelaskan dengan kalimat ataupun bahasa yang sangat sederhana sekali. Mungkin kelangkaan minyak goreng ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama tentunya ini berawal dari krisis energi yang terjadi di negara Cina. Jadi pertama-tama Cina mengalami krisis energi. Salah satunya energi yang terjadi di Cina itu adalah tentunya bahan bakunya adalah sawit. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa sawit itu sebenarnya tidak hanya dibuat sebagai bahan untuk minyak goreng, tetapi dia juga bisa dijadikan biodiesel gitu. Jadi biodiesel ini sangat penting sekali bagi negara Cina yang hari ini mengalami krisis energi gitu. Jadi Cina mengalami krisis energi, salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Cina tentunya mencari mitra dagang baru, salah satunya adalah Indonesia. Jadi dengan dibukanya ekspor sawit oleh pemerintah Indonesia, maka perusahaan sawit berlomba-lomba mengekspor sawitnya ke luar negeri, dan ini tentunya mendapat cuan atau keuntungan yang sangat besar karena penjualannya adalah dalam bentuk dolar gitu. Jadi perusahaan sawit yang di Indonesia ini berlomba-lomba menjual hasil sawitnya ke luar negeri. Tentunya ini mendapat keuntungan yang sangat besar. Sebenarnya pemerintah sudah membuat semacam regulasi dalam konsep DMO. DMO itu adalah Domestic Market Obligation, yang artinya pengusaha sawit atau perusahaan sawit boleh menjual hasil sawitnya ke luar negeri sekitar 80%, tetapi untuk pasokan dalam negeri itu adalah 20%. Nah, ternyata konsep DMO ini tidak berjalan secara maksimal gitu. Tidak berjalan secara maksimal. Jadi akibat dari konsep ini tidak jalan, maka pemerintah tidak hanya membuat regulasi DMO itu tadi sekitar 80%, maka untuk kebutuhan di dalam negeri itu dinaikkan menjadi 30% gitu. Jadi kita ketahui sebagaimana kita ketahui bersama bahwa produsen sawit di Indonesia itu ada 7 perusahaan produsen sawit di Indonesia itu. Yang pertama adalah Wilmar, yang kedua adalah Musimmas, yang ketiga adalah PT Sawit Terbuka, dan yang selanjutnya PT Asian Agri, kemudian yang terakhir adalah PT Permata Hijau. Inilah produsen sawit maksudnya produsen minyak goreng yang terbesar yang ada di Indonesia. Kemudian untuk perusahaan sawit yang ada di Indonesia ini, yang selama ini melakukan ekspor sawitnya ke luar negeri itu ada beberapa perusahaan besar. Salah satunya adalah PT Dharma Setia Nusantara Terbuka, kemudian PT PP London Sumatera Indonesia Terbuka, kemudian PT Sawit Sumber Mas Sarana Terbuka, kemudian PT Sinarmas, kemudian PT Austindo Nusantara Jaya Terbuka,
yang selanjutnya PT Salim Infomas Pratama Terbuka, yang terakhir PT Astra Agrolestari. Kemudian inilah pelaku-pelaku perusahaan sawit yang selama ini menjual hasil perkebunan sawitnya ke Indonesia, karena sawit ini sebenarnya Indonesia ini merupakan salah satu negara produksi sawit terbesar di Indonesia, yang kedua diikuti oleh Malaysia. Jadi sebenarnya saya ulangi sekali lagi bahwa pemerintah sebenarnya sudah menetapkan regulasi dalam konsep DMO ini tadi, Domestic Market Obligation, sehingga konsep seperti ini tidak begitu maksimal, tidak jalan, tidak dilakukan oleh perusahaan sawit, karena di masa pandemi ini memang kita ketahui bahwa perusahaan sawit ini sebenarnya banyak mengalami kemunduran gitu dalam segi usahanya, produksinya, karena disebabkan oleh pandemi Covid. Untuk mencapai keseimbangan dalam dunia usaha, maka mereka tentunya menjual hasil sawitnya itu ke luar negeri, salah satunya adalah Cina, dengan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Jadi konsep ini adalah konsep DMO. 80% boleh perusahaan sawit itu mengekspor ke luar negeri, yang 20% lagi untuk pasokan di dalam negeri. Nah, peran pemerintah dalam hal ini adalah harus melakukan operasi pasar. Kalau menurut kami adalah harus melakukan operasi pasar, karena ini harus dilakukan. Karena permainan-permainan ini tidak hanya dilakukan oleh produsen minyak goreng, ya, produsen minyak goreng yang menimbunkan hasil bahan minyak gorengnya ke perusahaan-perusahaan mereka, tetapi juga ini perlu adanya pengawasan gitu, adanya pengawasan dari pemerintah, dan pemerintah juga harus tegas gitu, harus tegas dalam melakukan upaya untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng ini. Jadi permainan-permainan seperti ini sebetulnya yang sering terjadi. Jadi pemerintah itu harus melakukan pengawasan. Jadi permainan penimbunan minyak goreng ini tidak hanya dilakukan oleh produsen-produsen nakal, ya, tetapi juga pedagang-pedagang eceran itu juga harus dilakukan pengawasan gitu. Pedagang-pedagang eceran seperti pedagang-pedagang menengah ke bawah itu, yang terjadi di pasar-pasar itu harus dilakukan pengawasan oleh pemerintah melalui KPPU ini tadi. Jadi selanjutnya akibat dari terjadinya permainan seperti ini, seperti kelangkaan minyak goreng ini, adanya semacam mafia minyak goreng ini. Jadi penyemafia itu melibatkan oknum pejabat kementerian dan juga perusahaan sawit itu sendiri gitu. Maka Kejaksaan Agung beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu telah menetapkan tersangka mafia minyak goreng ini yang melibatkan pejabat kementerian dengan pengusaha sawit gitu. Jadi akibat terjadinya mafia seperti ini, sekitar pada tanggal 28 April yang lalu, pemerintah, dalam hal ini Presiden, melarang ekspor sawit mentah ataupun crude palm oil CPO sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian gitu. Jadi pemerintah melalui Presiden melarang ekspor sawit ini untuk diekspor ke luar negeri gitu. Kemudian yang ingin kami jelaskan bahwa pemerintah melalui peran KPPU, Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini harus melakukan pengawasan gitu. Harus melakukan pengawasan karena hal ini sangat
penting dilakukan. Ini untuk menghindari sebenarnya permainan-permainan ataupun mafia-mafia yang terjadi terjadi saat ini, terjadi di Indonesia ini, seperti misalnya mafia minyak goreng gitu kan, kemudian mafia yang memberikan izin tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Jadi pemerintah sebenarnya sudah menetapkan regulasi, kami ulangi sekali lagi, sudah menetapkan regulasi. Regulasi itu dalam konsep DMO itu tadi, Domestic Market Obligation, artinya pemerintah memberikan ruang kepada pengusaha sawit untuk menjual hasil sawitnya ke luar negeri sekitar 80%. Namun untuk 20% ini tadi harus diperuntukkan pasokan di dalam negeri. Nah, kenapa? Jadi pemerintah dalam hal ini sudah memberikan kelonggaran kepada perusahaan sawit untuk melakukan ekspor sawitnya dijual ke luar negeri itu. Dan hal ini sebenarnya biar ada keseimbangan, karena di era masa pandemi ini banyak perusahaan menengah maupun perusahaan swasta nasional maupun BUMN yang bergerak di bidang sawit itu mengalami stagnan gitu, stuck dalam melakukan usaha. Jadi untuk agar perusahaan perkebunan sawit ini mengalami stabil, maka kebijakan pemerintah itu sebenarnya sudah tepat memberikan ruang kepada perusahaan sawit untuk mengekspor sawitnya ke luar negeri. Kemudian terjadinya kelangkaan minyak goreng ini sebenarnya merupakan tanggung jawab kita bersama, tidak hanya pemerintah, tapi pedagang juga harus bisa memahami, bisa mengendalikan, karena di sini kan ada semacam permainan gitu. Jadi masyarakat juga harus bisa memberikan dukungan kepada pemerintah, karena tidak hanya satu titik yang mengalami penyelewengan terhadap mafia minyak goreng ini, tapi mungkin dari sektor-sektor lain seperti produsen sawit juga harus diawasi, pedagang-pedagang eceran juga harus diawasi gitu. Jadi salah satu terjadinya kelangkaan minyak goreng itu tadi artinya perusahaan sawit tidak mengikuti regulasi secara maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah itu tadi. Seperti misalnya konsep DMO itu tadi, Domestic Market Obligation, ini kalau memang dijalankan, kita tidak akan pernah terjadi kelangkaan minyak goreng gitu. Belum lagi di tingkat produsen, belum lagi di tingkat pedagang-pedagang eceran yang terjadi di pasar-pasar. Pedagang eceran maupun produsen itu akan bisa saja menimbun minyak goreng ke tempatnya masing-masing. Ya, di sini semua disebabkan hal ini sebenarnya salah satu sebab terjadinya kelangkaan minyak goreng itu tadi. Jadi konsep DMO itu tadi sebenarnya jika dijalankan secara maksimal, maka Indonesia tidak akan terjadinya kelangkaan minyak goreng, konsep DMO itu tadi. Jadi sebagaimana yang sudah kami sampaikan di awal. Jadi peran KPPU itu sangat diperlukan. KPPU ini memiliki tugas yang pertama adalah yang diberikan pemerintah kepada petugas KPPU ini atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini. Yang pertama tugasnya melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha
atau tindakan pelaku usaha. Jadi setiap pelaku usaha yang ada di Indonesia ini, khususnya bergerak di bidang sawit, itu harus dilakukan pengawasan gitu oleh KPPU. Nah, pertanyaannya apakah pengawasan ini sudah dilakukan oleh KPPU atau belum? Ini yang menjadi pertanyaan. Kemudian fungsi lain mungkin dari KPPU itu adalah serta memberikan saran terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi KPPU ini sebenarnya bisa memberikan saran kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya kebijakan pelarangan ekspor, kebijakan dalam konsep DMO itu tadi gitu. Nah, hal ini apakah dilakukan KPPU ataupun belum dilakukan KPPU, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Jadi yang pertama tadi sekali lagi kami sampaikan adalah kelangkaan minyak goreng itu sebenarnya terjadi apabila terjadi konsep yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak dijalankan oleh perusahaan sawit secara maksimal. Kemudian konsep DMO itu tadi 80% perusahaan sawit boleh mengekspor sawitnya ke luar negeri, yang 20%-nya lagi untuk pasokan di dalam negeri. Dan konsep ini sebenarnya kalau dijalankan kita tidak akan pernah mengalami yang namanya krisis energi. Jadi konsep ini sebenarnya konsep keseimbangan yang diberikan, yang dikeluarkan oleh pemerintah, konsep domestic market obligation ini tadi. Jadi sumber pembuatan minyak goreng itu kalau di Indonesia ini ingin kami jelaskan, kita berbahan baku dari sawit. Kalau di negara Eropa itu misalnya ada dari bunga matahari, kemudian ada juga dari minyak zaitun gitu. Nah, Indonesia ini merupakan negara produsen sawit terbesar di Indonesia, yang nomor 2 diikuti oleh Malaysia. Dan ini sebenarnya menjadi perhatian bagi dunia itu. Jadi sawit itu sebagaimana saya jelaskan di awal tadi, sawit itu tidak hanya sebagai bahan baku untuk pembuatan minyak goreng, tetapi dia juga bisa dijadikan sebagai biodiesel untuk pembangkit energi gitu. Jadi biodiesel inilah yang menjadi yang menjadi fokus utama bagi Cina untuk memenuhi kebutuhan pasokan di dalam negerinya. Jadi kalau Cina itu berharap kepada hanya pasokan di dalam negerinya saja untuk pembangkit energi, untuk krisis energi, itu tidak mungkin. Maka pemerintah Cina itu mencari mitra baru, salah satunya Indonesia. Indonesia ini diketahui merupakan produsen sawit atau ladang sawit terbesar di dunia. Yang kedua diikuti oleh Malaysia. Nah, maka hal ini sebenarnya dapat memberikan hal yang positif bagi Indonesia jika pengusaha sawit menjalankan konsep yang diberikan, yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi kelangkaan minyak goreng itu saya kira yang pertama tadi adanya mafia. Bukti adanya mafia itu tadi, kita tahu bahwa beberapa bulan yang lalu Kejaksaan Agung sudah menetapkan tersangka oknum pejabat kementerian dan pelaku usaha sawit. Nah, dengan adanya penetapan tersangka ini, maka pemerintah dalam hal ini Presiden pada tanggal 28 April 2022 yang lalu melarang ekspor CPO itu ke luar negeri untuk batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Jadi yang pertama tadi adalah kelangkaan minyak goreng ini disebabkan adalah
pengusaha sawit atau pengusaha sawit tidak menjalankan konsep yang ditetapkan oleh pemerintah secara maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadinya kelangkaan itu adalah adanya mafia itu tadi. Adanya mafia yang alhamdulillah Kejaksaan Agung sudah menetapkan tersangka. Kemudian hal-hal lain mungkin barangkali kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap pelaku usaha sawit ini. Mungkin inilah yang dapat kami paparkan pada tugas UTS ini dengan judul tugas kelangkaan minyak goreng, peran pemerintah untuk mengatasi mafia. Yang ketiga adalah peran KPPU dalam memberantas mafia minyak goreng. Jadi sekali lagi kami sampaikan peran pemerintah itu adalah pertama melakukan pengawasan agar regulasi dengan konsep DMO ini tadi berjalan secara maksimal. Yang kedua adalah adanya pengawasan dari KPPU terhadap pelaku usaha. Kemudian KPPU juga harus memberikan saran masukan terhadap pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan. Terima kasih atas atensinya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Afdal Askar yang telah memberikan tugas ini. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.